Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Masbah. Bersama saya Zaini Akmal, salah satu anggota dari divisi Mas yang akan menjadi moderator di acara podcast ini. Podcast Masbah itu apa sih? Jadi di podcast Masbah ini kita bakal ngobrol tentang banyak hal yang di Masbah, mulai dari kesiswaannya, organisasinya, bahkan sampai ekstrakurikulernya. Dan guru-gurunya pun bisa kita ajak ngobrol bareng. Nah, kali ini podcast Masbah mengambil dari keorganisasiannya, karena kebetulan sebentar lagi Wira Mandala Masbah periode 2022 sampai 2023 akan purna bakti. Jadi kita kehadiran dua orang narasumber kita nih, yang dimana mereka sudah 2 tahun dan menjadi pengurus inti di Wira Mandala Masbah. Siapa kira-kira narasumber kita ya? Ya, jadi ada Bang Ilham dan Kak Delima yang akan menjadi narasumber pada podcast hari ini. Ayo silakan masuk Kak Delima dan Bang Ilham. Oke, jadi sebelum itu saya ingin bertanya, gimana sih kabar kalian hari ini? Alhamdulillah kabar kami baik. Jadi mereka ini adalah ketua OSIS dan sekretaris OSIS Wira Mandala Masbah. Wah, keren banget gak sih? Coba kita beri tepuk tangan dulu untuk mereka. Oke lah, langsung saja kita ngobrol sama Kak Delima dan Bang Ilham. Pertanyaan yang pertama itu, apa sih alasan abang dan kakak masuk dalam organisasi OSIS ini? Mungkin alasan saya masuk organisasi ini untuk mengembangkan bakat saya atau potensi diri saya di dalam organisasi dan di dalam berbicara kepada orang lain, public speakingnya lah. Kalau dari sisi Kak Delima? Kalau dari sisi saya ya, hal yang membuat saya tertarik masuk ke organisasi itu yang pertama, karena saya melihat kakak kelas OSIS sebelumnya ya, wah keren banget gitu. Kakak ini kok begini gitu. Aku pengen lah jadi kayak kakak ini gitu. Ada rasa iri dalam diri saya secara positif pada orang tersebut. Itulah yang mendorong saya ingin masuk organisasi. Yang kedua, karena saya ingin mengembangkan bakat dan potensi yang ada dalam diri saya. Oke, wah berarti termotivasi dari tahun sebelumnya gitu ya Kak. Selanjutnya pengalaman dari abang dan kakak selama menjadi pemimpin di OSIS itu. Pengalaman senang atau sedihnya? Oke, mulai dari apanya? Pengalaman senang abang itu di OSIS ya. Saat ada acara atau kegiatan di sekolah ini, kami itu mencapai keberhasilan itu sama-sama, mulai dari 0 dan sampai nanti berhasil 100%-nya. Dan pengalaman sedihnya ya waktu ada kesalahan atau ketidakberhasilan kami untuk menjalankan tugas atau kegiatan kami di sekolah ini. Coba kalau dari Kak Delima? Kalau dari kakak ya, dari kakak hampir sama seperti abang Ilham. Untuk pengalaman kan banyak ya, ada pengalaman sedih, pengalaman senang, bahagia, saya sama lah ya. Jadi untuk pengalaman yang bahagia itu, yang membahagiakan itu ketika kita berhasil melaksanakan suatu event ya, suatu kegiatan yang kita laksanakan itu berhasil, sukses. Itu yang bikin kita senang banget gitu. Untuk pengalaman sedihnya, apabila ya ada anggota gitu atau yang lainnya gitu dari kepengurusan OSIS yang susah diatur misalnya. Coba paling sedih itu bahas. Berarti Wira Mandala Masbah ini anggotanya sangat solidaritas semua ya Kak Bang? Ya, bisa dibilang. Oh, nah jadi karena kalian mau purna bakti nih, momen apa yang bakal kalian kangenin setelah habis masa jabatan kalian? Ya pasti momen yang paling kami banyak. Mungkin yang paling kami ingat itu ya saat kebersamaan kami di posisi ini, susah senang atau sedih, ya begitulah saat kami, apalagi kami saat Merdeka ya. ya mereka itu paling wah dari saat kami dilatih mental kami dan dilatih fisik kami di situ. Berarti rasa kekeluargaan di Wira Mandala Masbah ini sangat kuat banget ya. Oke. Nah, setiap orang kan mempunyai harapan. Jadi dari kalian berdua sebagai ketua OSIS dan sekretaris, apa sih harapan kalian untuk OSIS periode selanjutnya gitu? Ya harapan kami ya pasti ya
untuk lebih baik lagi atau lebih bagus lah daripada kami dari OSIS sebelumnya. Untuk OSIS kedepannya, untuk kalian semangat menjalani program-program kerja di sekolah ini. Kalau dari Kak gimana yang sampaikan? Kalau dari saya harapannya ya untuk OSIS kedepannya itu agar dapat menjadi pemimpin yang lebih amanah dan bertanggung jawab lagi, ya. Itu yang pasti yang paling pertama ya. Itu yang kedua, dapat melaksanakan event-event yang kegiatannya mungkin lebih dari yang kami laksanakan pada saat ini sampai detik ini. Berarti itu harapan kalian untuk OSIS selanjutnya. Karena sudah 2 tahun ini kalian menjabat di OSIS, pasti banyak hal yang kalian lakukan selama di OSIS. Sebutkan dong, apa aja halnya itu? Yang paling pasti halnya itu adalah membuat kegiatan atau membuat suatu acara ya, dan membuat sebuah proposal itu, dan membuat acara itu lah sebelumnya tahu. Kemarin ya kita bikin podcast ya, seperti kegiatan itu. Kebersamaan kami, yang penting itu kebersamaan dalam OSIS ini. Oke. Nah, terus di organisasi itu kan ada hal positif dan negatifnya. Nah, saya mau tahu apa sih hal yang dari kalian temukan selama di OSIS itu, hal negatifnya? Hal negatif banyak ya Om. Ya, banyak. Dari kita sering dalam pelajaran, ya kan. Nah, OSIS ada yang bandel atau ada yang tidak disiplin, itu dipandang oleh guru tidak baik. Jadi kayak masih sakit hati gitu kalau OSIS ini dipandang kayak sebelah mata gitu, buruk gitu. Oke. Berarti dari kakak dan abang itu macam ada rasa iba ketika melihat OSIS dijelekan di mata guru ya, seperti itu. Pemimpinnya. Itu yang pertama. Yang kedua ya tadi sering ketinggalan pelajaran gitu. Itu juga bisa bikin guru-guru kayak yang di kelas itu yang ngajar kayak mendang anaknya kemana aja sih OSIS saja katanya gitu. Oh iya, maling OSIS ya kan, bisa dibilang. Kalau ditanya-tanya kira-kira kalian bakal ikhlas nggak sih melepas jabatan kalian itu? Kalau ikhlas nggak ikhlas ya? Harus ikhlas, karena harus ada penerusnya kami, nggak mungkin kami di sekolah ini terus dan tamat-tamat lah. Kan kita juga perlu penerus ya kan. Tidak harus kami saja yang memegang ini selamanya. Nggak lulus tapi nanti. Berarti kalian juga punya masa depan gitu. Kami juga punya masa depan. Jadi di OSIS ini kan juga ada 2 pembina, pembina sebelumnya sama pembina saat ini. Sebutkan pesan dan maksudnya pesan untuk pembina sebelumnya sama yang pembina sedang mengawasi di OSIS ini. Sebelumnya dia ditinggal setengah-tengahnya pas kami waktu Pertengahan ya, menjalankan. Kan udah ini sebenarnya Siapa tuh Ham? spill namanya. Spill dong. Ini tuh ada di bawah ini. Berarti itu ditinggal pas sayang-sayangnya lah ya Ya, kan? saya Lagi sayang-sayangnya tiba-tiba ditinggalkan. Oh, Tapi kami mengerti lah Ya, ya, mengerti apa bagaimana dia kondisi. tinggal ini. kalau untuk pembina saat ini? Ya mungkin harus banyak bersabar lagi lah ya menghadapi Kita dan ini. yang penerusnya selanjutnya. Kami selanjutnya. Oke, pesan dan kesan selama menjadi pemimpin OSIS itu coba sampaikan Kak. Mulai dari Banyak ya. Ilham dulu ya. Ya, Ya. Pesan abang tuh banyak di OSIS ini. Yang penting tuh dalam OSIS ini pesan abang tuh kebersamaan. Salah satu melakukannya tuh bersama terus ya. Kalau misalnya ada kegiatan, kamu bisa bersama untuk mencapai keberhasilan kegiatan itu. Untuk pesan yang mungkin harus lebih baik lagi dan lebih berhasil lagi untuk OSIS kedepannya. Kalau untuk saya, pesan saya itu selama kepengurusan ini kesannya banyak yang baik, lebih ke positifnya gitu. Karena senang gitu nengok anggotanya, nengok pengurus yang lainnya itu sangat penuh semangat gitu dalam melaksanakan segala kegiatan yang ada gitu. Terus untuk pesan saya kepada penerus OSIS selanjutnya itu agar dapat menjadi pemimpin yang lebih amanah lagi, yang lebih jujur, bertanggung jawab tentunya, dan tidak meninggalkan apa yang telah diberikan kepada dia. oke, berarti itu pesan dan kesan dari kakak dan abang ya Kak. Terakhir ini yang buat penasaran, kita berada di ujung pertanyaan. Spill dong, siapa sih calon-calon ketua OSIS periode selanjutnya? Pengen tahu ini. Iya dong. Kita nggak bisa spill ya, karena banyak ya anak dari SMA swasta Budiagung sekarang yang punya potensi ya. Sehingga bisa kita sebutkan mungkin ya
menjadi pengurus OSIS atau ketua OSIS selanjutnya. Jadi kami nggak bisa menyebutkan siapa. Kalau gitu kasih tahu aja syarat dan cara pendaftaran menjadi calon ketos nih. Gimana syaratnya? Mungkin syaratnya kalau kalian bisa lihat langsung dengan melalui flyer yang telah kami kirim di IG OSIS ya. Dan itu sudah semuanya mencakup di situ dan sudah dibagikan juga oleh anggota FPK terhadap kelas-kelasnya masing-masing. Untuk apanya lebih lengkapnya kalian bisa tanyakan kepada kami atau pengurus OSIS yang lain terkait pendaftaran calon ketua OSIS. Jadi mau tahu dong slogan di Wira Mandala Smasba ini kayak gimana gitu? Tahu nih. Iya kepo soalnya saya dari tadi nih. Boleh kita kasih tahu ya. Wira Mandala Smasba. Smart berkarakter kabinet cool. Wow, keren. Jadi saya mau ikutan gitu loh. Saya pengen ikut. Boleh dong. Kok nggak boleh? Coba kita main, boleh nggak? Boleh dong, boleh. Oke. Wira Mandala Smasba. Smart berkarakter kabinet cool. Kita sudah sampai nih di penghujung acara. Terima kasih kepada Bang Ilham dan Kak Delima sebagai narasumber pada hari ini. Selamat menentukan masa depan kalian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya selaku moderator pada acara podcast hari ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.